Dalam sejarah sepak bola modern, hanya sedikit rivalitas yang sedramatis pertempuran ini. Normal, este es el fútbol. Y este año pasa la Juve o el Atleti. ¿Qué? Ahora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano 5, ¿qué? Llorar, a llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Saque la manita. Pues adiós, vaya Italia, no vuelva. Ini bukan sekedar persaingan antara seorang pemain dengan sebuah tim. Ini benturan ideologi. Sisi brilian melawan kebanggaan yang terluka. Statistiknya kejam. 25 gol dalam 37 pertandingan, 4 hat-trick, dan yang paling menyakitkan, 6 eliminasi dari 8 pertemuan fase gugur Liga Champions. Angka-angka ini bukan sekedar data. Mereka adalah monumen dari dominasi seorang manusia terhadap sebuah tim yang dibangun atas dasar ketangguhan dan disiplin besi. Ini adalah kisah tentang luka yang membentuk legenda dan tentang bagaimana dalam satu dekade yang penuh api, nama Cristiano Ronaldo menjadi mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar hilang dari Wanda Metropolitano. Simak kisahnya. Madrid 2009. Cristiano Ronaldo tiba dengan harga 94 juta euro, rekor dunia saat itu. Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. 1, 2, 3. Dia datang untuk menaklukkan Spanyol, untuk membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik. Tapi ada satu tim yang menolak tunduk. Satu tim yang tidak peduli dengan harga transfernya, dengan reputasinya, dengan ego besarnya. Atletico Madrid. Klub dari seberang kota yang selalu hidup dalam bayangan Real Madrid. Selama bertahun-tahun, mereka lebih sering finish di papan tengah. Fans mulai kehilangan harapan. Pemain bermain tanpa identitas. Klub itu yang nyaris kehilangan jiwanya. (23 Desember 2011), segalanya berubah. Diego Pablo Simeone duduk di ruang konferensi pers Calderon untuk pertama kalinya. Dengan rasa percaya diri yang siap membakar siapapun yang menatapnya. Aku tak datang untuk membuat kalian senang. Aku datang untuk membuat kalian bangga. Dia bukan pelatih biasa. Dia adalah pria yang pernah menginjak kaki David Beckham dan membuat pemain itu dibenci seluruh Inggris di Piala Dunia 1998. Dan Simeone tidak menyesalinya. Dia adalah gelandang yang bermain intens, seolah setiap pertandingan
adalah pertarungan jalanan. Kapten Atletico di era 90-an yang tahu persis apa artinya berdarah untuk lambang klubnya. Simeone pernah kalah dari Real Madrid berkali-kali sebagai pemain. Dia ingat rasanya, rasa pahit, rasa malu, rasa tidak berdaya melihat tetangga seberang kota merayakan kemenangan. Tapi sekarang dia kembali, tidak untuk bermain, tapi untuk membangun pasukan monster. Tidak ada bintang, tidak ada ego, hanya 11 pria yang bersedia mati untuk satu sama lain. Dia mengubah Calderon menjadi benteng, tempat di mana tim elit datang dan dipaksa bermain sepak bola paling menyiksa dalam hidup mereka. Dalam 6 bulan pertama, Simeone memenangkan Europa League. Dalam 2 tahun, mereka mengalahkan Real Madrid di final Copa del Rey di Santiago Bernabeu. Fans Atletico menangis di tribun. Mereka akhirnya punya kebanggaan. Tapi Simeone tahu satu hal. Untuk benar-benar mengubur Real Madrid, dia harus mengalahkan pemain terbaik mereka. Pemain yang mengenakan jersey nomor 7. Cristiano Ronaldo que mata el partido. Dua filosofi berhadapan. Keanggunan melawan agresi. Individualitas lawan kolektivitas. Simeone membangun tembok. Ronaldo menjadi penghancurnya. Yang tidak mereka berdua sadari adalah bahwa mereka baru saja memulai perang yang akan mendefinisikan sebuah dekade. Sepanjang tahun 2012 hingga 2014, setiap pertemuan adalah pertempuran. Simeone membangun sistem khusus untuk menjinakkan Ronaldo. Godin diberi instruksi untuk mengikutinya seperti bayangan. Juan Fran ditugaskan memotong suplai dari sayap. Setiap latihan Atletico menyertakan senjata untuk menghentikan pergerakan Ronaldo. Bagaimana menutup ruang? Bagaimana membaca larinya? Bagaimana agar terpancing emosinya? Cristiano Ronaldo, great feed. Cristiano Ronaldo, that is stunning. Ronaldo merespons dengan cara yang menurutnya terbaik. Dia mencetak gol lagi dan lagi. Ronaldo! What a goal! A stunning Ronaldo free kick. Tapi ada yang berbeda dengan Atletico. Mereka tidak takut. Mereka tidak mundur. Bahkan ketika Ronaldo mencetak gol, mereka bangkit dan membalas. Dan rivalitas tumbuh dengan cepat. Setiap tackle keras, setiap gol, setiap perayaan provokatif adalah bahan bakar untuk api yang tidak pernah padam. Ronaldo, there's a hat-trick! Classic Cristiano! 28 September 2013, derby pertama musim itu. Diego Costa mencetak gol di menit 11. Atletico menang 1-0. Di Santiago Bernabeu, mereka membungkam Real Madrid. Maret 2014 di Calderon, perebutan juara La Liga. Musim ini berbeda. Atletico bukan hanya kompetitif, mereka memimpin klasemen. Simeone sedang membangun sesuatu yang mustahil, merebut gelar La Liga, mengalahkan Barcelona dan Real Madrid. Pertandingan dimulai cepat. Gol Benzema menit ketiga membuat Real unggul. Tapi Koke segera menyamakan kedudukan dan Gabi membalikkan keadaan sebelum jeda. Di menit 82, Bale memberi umpan pada Ronaldo. 2-2. Namun Atletico tetap kokoh. Mereka akhirnya menjuarai La Liga musim itu
menutup musim dengan hasil penentu di Camp Nou. Simeone pun mencapai sesuatu yang bahkan Mourinho tak mampu, menggoyang dominasi Barcelona dan Real Madrid. Mei 2014, Lisbon, final Liga Champions. Ini bukan sekedar derby, ini sejarah yang menunggu ditulis. This is a war. They call it La Decima, and its pursuit is an obsession at Real Madrid. Atletico sebelumnya berhasil menumbangkan Barca di seperempat final, menyingkirkan Chelsea di semifinal, dan sedikit lagi menuju tahta Eropa. Di hadapan mereka berdiri Real Madrid, tim yang sudah 2 kali mereka kalahkan musim itu, tim yang sudah mereka buktikan bisa ditaklukkan. Menit 36, Diego Godin menyundul bola masuk. 1-0, Atletico memimpin. Waktu bergerak lambat. Godin dan Miranda menutup setiap celah. Itulah puncak disiplin ala Simeone. Lalu menit 93 itu datang. Sergio Ramos membuat dunia Atletico runtuh. Tim Simeone kehabisan energi. Extra time menjadi neraka. Bale mencetak gol, Marcelo menambahnya. Di Maria, provocare, Di Maria, Courtois. Dan Ronaldo dengan penalti yang menggenapi rekor 17 golnya. Ronaldo seperti binatang buas yang menandai wilayahnya. Atletico tersungkur. Real Madrid menang 4-1. Dan hari itu, Cristiano Ronaldo menemukan mangsa favoritnya. Ronaldo. 2 tahun kemudian, di Milan, kisah yang sama terulang. Final berakhir 1-1, menuju adu penalti. Ronaldo mengeksekusi tendangan penalti penentu. Untuk kedua kalinya dalam 3 tahun, Simeone menatap Ronaldo mengangkat trofi yang seharusnya menjadi miliknya. And the destiny of the Champions League falls onto the shoulders of Real Madrid's greatest ever goal scorer. Ronaldo to win the Champions League. And he does that! Real Madrid have won the Champions League for the 11th. And here's the decision. Untuk memahami obsesi ini, kita harus melihat mengapa Cristiano Ronaldo selalu menjadi mimpi buruk Atletico. Di bawah Diego Simeone, Atletico seperti benteng bergerak. Taktik 4-4-2-nya menutup lini tengah. Bahkan Messi sering dibuat frustasi karena dia membutuhkan ruang. Tapi Ronaldo, ancaman yang berbeda. Dia bukan lagi winger dribbling. Dia mesin gol yang tak bisa ditangkal sistem Simeone. Dominasi udaranya tak manusiawi.
Seperti pemain NBA, dia melayang dan menciptakan begitu banyak gol sundulan. Itu membuktikan dia bisa lebih cepat, bisa lebih tinggi, dan lebih tepat dari siapapun. Pergerakan tanpa bolanya hebat. Simeone mungkin bisa melatih struktur, tapi dia tak akan bisa melatih pemainnya untuk membaca insting Ronaldo. Fisiknya luar biasa, tubuhnya seperti proyek Sainz. Ketika Atletico kehabisan tenaga, Ronaldo masih bisa melompat tinggi dan sprint seperti di menit pertama. Dan lagi, dia punya mentalitas predator. Ronaldo bukan sekedar bersaing. Dia menjadikan setiap tantangan sebagai dorongan. Tackle keras, ejekan fans Atletico, dan tatapan dingin Simeone menjadi bahan bakar yang terus mendorongnya. Semua itu adalah tragedi Atletico. Godin dan Miranda memang back kelas dunia. Tapi masalahnya, Ronaldo bermain di batas yang tidak lagi terasa manusiawi. Selama bertahun-tahun, Atletico mengubah taktik, struktur, dan marking. Dan Ronaldo hanya mengubah satu hal, menambah jumlah gol. Momen panas lainnya terjadi lagi di leg pertama semifinal Liga Champions 2017. Ronaldo mencetak hat-trick yang membuat Simeone dan fans Atletico terdiam. Februari 2019, leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Atletico Madrid menjamu Juventus yang diperkuat Cristiano Ronaldo di Wanda Metropolitano. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam atas semua trauma yang telah ditimbulkan Ronaldo selama bertahun-tahun. Pertandingan berlangsung sengit. Juventus datang dengan reputasi sebagai juara bertahan Italia yang hampir tak terkalahkan. Ronaldo, meskipun telah meninggalkan Real Madrid, tetap menjadi momok bagi Atletico. Tapi malam itu, untuk sekali saja, skenario berjalan berbeda. Di menit ke-78, ketika Jose Maria Gimenez akhirnya membobol gawang Juventus, Wanda Metropolitano meledak. Dan kemudian, Simeone melakukannya. Di depan pendukung Atletico, dengan penuh emosi dan gestur yang kasar namun jujur, dia seolah mendeklarasikan perang. Tak lama Godin menambah keunggulan menjadi 2-0. Atletico telah mengalahkan Juventus dan Ronaldo dengan cara mereka. Ofensif brutal, set piece mematikan, dan intensitas yang tak kenal lelah. Normal, este es el fútbol. ¿Y este año pasa la Juve o el Atlético? ¿Qué? Ahora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano 5, ¿qué? Llorar, a Turín, a llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Saque la manita. Pues adiós, vaya Italia, no vuelva. Cero calentito de aquí. Ahí. Dan jika ada satu pertandingan yang merangkum seluruh saga rivalitas ini, maka itu terjadi di tanggal 12 Maret 2019 di Allianz Stadium, Turin. Macinato nei giorni di attesa, con il rispetto dovuto a un grande campione e un grande allenatore. Solo, aquí también tenemos. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu comeback individual terbesar dalam sejarah Liga Champions. Ronaldo mencetak hat-trick, begitu brutal, dan menciptakan momen yang sangat epik. Dia berlari ke tribun Juventus, melompat, dan menirukan selebrasi Simeone di leg pertama. Ini bukan hanya balas dendam. Ini seperti pernyataan. Kau pikir kau bisa mengintimidasiku? Aku adalah mimpi burukmu.
Fakta kejamnya lagi, hingga tahun 2020, Diego Simeone belum pernah kalah di fase gugur Liga Champions dari tim yang tak memiliki Cristiano Ronaldo di dalamnya. Rivalitas ini memikat bukan karena statistik, tetapi karena luka psikologis yang ditinggalkan. Ronaldo bukan hanya mengalahkan Atletico, dia meruntuhkan keyakinan mereka. Setiap pertemuan membawa ketakutan lama. Betapapun rapinya rencana Simeone, Ronaldo selalu mampu menghancurkannya dalam satu momen. Atletico dikenal sebagai pemutus mimpi. Mereka menyingkirkan Barcelona, Bayern, dan para juara bertahan. Namun di hadapan Ronaldo, mereka justru menjadi korban. Ironi terbesar Simeone, dia bisa menaklukkan Guardiola, Mourinho, hingga Jurgen Klopp, tetapi tidak pernah menemukan cara membungkam seorang laki-laki dari Madeira. Duel ini juga memotret maskulinitas modern, keberanian menghadapi tekanan, keteguhan bangkit setelah kalah, dan kehormatan untuk mengakui keunggulan lawan. Simeone tak pernah bersembunyi. Usai tumbang di Turin, dia berkata, "Mereka lebih baik. Aku harus mengucapkan selamat." Ronaldo sendiri tampil seperti gladiator era baru, dengan obsesi, disiplin ekstrim, dan kemampuan tak masuk akal untuk bersinar di panggung besar. Kini jalan mereka berpisah, namun warisannya tetap. Dalam 37 laga, Ronaldo mencetak 25 gol, dan trauma kolektif yang tak pernah benar-benar sembuh. Ini bukan kisah villain atau hero, melainkan dua kekuatan besar yang saling menghancurkan, dengan satu yang selalu sedikit lebih hebat. Hingga akhirnya, rivalitas Ronaldo versus Atletico dan Simeone seolah naik ke wilayah mitologi tentang batas manusia, rencana yang runtuh, dan kenyataan pahit bahwa satu individu luar biasa bisa mengubah segalanya. Simeone merangkumnya dengan jujur. Dia membuat kami sangat menderita. Dan dari penderitaan itu, lahirlah kisah yang legenda.